Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam kita melaksanakan kegiatan aktivitas atau belajar kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Dengan tujuan pembelajaran kita, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, kita diharapkan dapat yang pertama terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas tentang makna aurat di dalam ajaran agama Islam. Aurat menurut bahasa adalah malu, aib ataupun di mana kata aurat ini berasal dari bahasa Arab yaitu awira yang berarti hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Dan pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Islam kita juga mengenal istilah dengan jilbab. Jilbab merupakan sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Di dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula dengan istilah kerudung, hijab ataupun lain sebagainya. Pakaian merupakan barang yang dipakai, baik baju, celana, dan sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut dengan istilah busana. Jadi busana muslimah artinya adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan yang beragama Islam dan itu disebut adalah busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Nah, perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap, dan perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di dalam Quran Surat Al-Ahzab, ayat ini menjelaskan Allah telah memerintahkan untuk memakai jilbab.
bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengetahui ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk berbusana muslim atau muslim. Yang pertama adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah antara lain agar mereka tidak diganggu oleh orang lain. Selain itu di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya, orang-orang mukminah, agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga auratnya. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan orang-orang mukmin perempuan akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, orang mukmin, untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Kemudian hadis dari Ummu Atiyah di mana Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pinita. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi saat Idul dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamkan dari wanita yang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah. Kedua, sholat idain. Kandungan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan dirinya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perilaku yang mulia dalam kita berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah sopan dan santun serta ramah tamah. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, selalu gemar beribadah. Yang keempat, gemar menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Di dalam Islam, kita ketika mengenakan pakaian, ada cara tersendiri yang sesuai dengan syariat Islam. Khusus bagi seorang perempuan, yang pertama, cara yang digunakan adalah memakai jilbab yang menutup dadanya. Karena ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita, hanya menutup tapi tidak sampai dada kita masih ada yang terlihat, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Yang ketiga, tidak boleh tembus pandang. Yang jelas ini akan menimbulkan syahwat yang tidak bagus dipandang oleh lawan jenisnya. Kemudian yang keempat, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuhnya dan kelihatan di mata orang lain. Kemudian yang kelima, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan berpakaian. Yang keenam, berpakaian tidak menyerupai laki-laki. Kemudian selain perempuan ataupun wanita, pria juga harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah menutup lutut sampai pusar. Lebih baik jika berpakaian yang rapi. Kemudian yang kedua, berpakaian tidak menyerupai wanita. Kemudian yang terakhir, dari semua cara berpakaian, baik laki-laki dan perempuan, tidak kalah pentingnya adalah pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang bersih dan indah. Apa manfaat dan hikmah ketika kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama, memelihara diri dari cuaca dingin atau panas dan bahaya lainnya. Kemudian hikmah yang kedua, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Yang jelas ini akan terjadi kontroversi di kalangan umat kita. Seandainya ketika kita berpakaian akan menimbulkan hawa nafsu yang tidak kita inginkan dalam hidup. Kemudian yang ketiga, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari dari godaan setan. Setan ini ada yang berbentuk seperti manusia karena memiliki sifat-sifat syaitonia yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai muslimah, untuk membedakan antara kita orang muslimah dan orang-orang non-muslimah. Memperkenalkan diri kepada dunia bahwa saya adalah sebagai seorang muslimah, dan tentu ini akan menjadikan supaya tidak terjadi salah penafsiran antara orang-orang muslimah dan orang-orang non-muslimah. Kemudian yang keenam, sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan, menggunakan pakaian secara Islami, itu adalah usaha kita dalam kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi tentang berbusana muslim dan muslimah di dalam kita melakukan sebuah bentuk ibadah untuk mencerminkan diri supaya diri kita lebih indah di mata manusia dan lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, beli durian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.